Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksam.com. Kali ini saya ditemani oleh Aisyah. Ibu Aisyah Nurafiah, istri saya. Pada video kali ini kita mau refleksi 1 tahun trading. Jadi Desember ini adalah 1 tahun bagi kami trading di pasar saham. Ada apa saja, sudah dapat apa saja, dan bagaimana pengalaman dalam 1 tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga bekal buat mengarungi tahun-tahun mendatang. Kita mulai, Bu. Nah, ini trading journey dalam 1 tahun ini. Jadi pertama kali kami memasuki pasar saham, khususnya saya pribadi, itu tahun 2020 bulan Desember seperti ini. Waktu itu saat COVID, kemudian usaha juga lagi banyak yang terkendala, dan juga teman-teman waktu itu lagi hype tentang investasi saham. Akhirnya kami mencoba cari tahu apa sih, gimana caranya, kok bikin sekuritas dulu. Waktu itu yang kita pilih Mandiri, karena kita berpikir udah pakai aja yang plat merah yang punya pemerintah, karena dananya aman. Kita berpikir sesederhana itu aja. Kalau pakai yang non pemerintah, kalau nanti kenapa-kenapa bagaimana uangnya? Masih awal. Ya masih awam banget. Ternyata kasus uang nasabah di bawah lari itu sudah pernah terjadi dulu, makanya dibikinin RDN. Nah, RDN itu adalah rekening yang milik kita pribadi untuk nanti kita transaksi di bursa efek. Jadi waktu itu kita tahun 2020 kami ya masih sempat merasakan ya di ujung cuan-cuan dari Antam, dari BRIS, Inco, PTPP, Wika, XCL, pokoknya cuan banget. Desember tahun lalu itu apa yang dibeli hari ini 2 hari 3 hari dia udah cuan, beli hari ini 2 hari 3 hari cuan. Nah di situ kita berpikir gampang banget ya, gampang banget ini. Beli pas merah. Ya pokoknya beli merah jual hijau, beli merah jual hijau gitu aja, kayak beli cabai aja, harga hafalan lah. Iya. Jadi harga hafalan, oh kalau tins itu 2100 murah, nanti jualnya 2300, Antam itu 2300 nanti jualnya 24 25, ya kayak beli ke pasar aja gitu. Kami berpikir sesimpel itu, dan alhamdulillah selama 1 bulan saya bisa membukukan profit kurang lebih 73 juta dari kurang lebih waktu itu modal sekitar 300 juta. Karena awalnya berpikir gini, awalnya waktu itu trading cuma dengan 10 juta, baru 1 hari udah cuan. Kemudian masukin lagi dong tabungan 100 juta 100 juta cuan belasan juta. Wah, kita berpikir enak banget kalau 100 juta bisa cuan sekian kan. Kemudian aku masukin 300 juta bisa cuan banyak kan. Udah mulai berpikir tuh, oh gimana kalau semua tabungan dipindahin dalam bentuk saham, karena toh di rekening juga nggak diapa-apain kan, uang dingin. Jadi udah pindahin aja lah, nabungnya di saham. Ya alhamdulillah 2021 Januari masih bisa cuan. Dan selama Desember sampai Januari alhamdulillahnya sempat bisa renov toko, kemudian bayar zakat, ya kan, ada perusahaan bayar zakat kita ambilin dari sini. Tapi setelah kami waktu itu all in, semua tabungan bisnis dipindah ke saham, apa yang terjadi? Ternyata tidak seindah bulan Desember 2020. Jadi sudah ya Februari, kemudian ada skandal Asabri, ada skandal Jiwasraya, semua saham farmasi jatuh. Kemudian teman-teman juga pada pakai pinjol tradingnya kena margin call ya. Itu jadi berita. Iya, berita-beritanya jadi kena for sale semua. Jadi trading pakai pinjol gitu. Kita sih enggak, cuma ya kita ya kesian aja gitu loh. Di situ ngerasain juga porto kita waktu itu minus. Sebenarnya waktu itu minusnya nggak banyak sih, cuma minus 3%, 1%, 5% gitu loh. Karena masih mikirnya tidak mau CL. Iya, anti CL, no CL club. Jangan cut loss ya kan, karena ini uang dingin. Kalau kita cut loss kita benar-benar merealisasikan rugi. Nah itulah
di situ nggak mau cut loss, pokoknya udah ditahanin aja. Minusnya nggak banyak pada waktu itu, artinya dengan untung yang sebelumnya sampai 100 juta mungkin minusnya cuma 800.000, sejuta, masih nutup sebenarnya kalau waktu itu cut loss. Cuma memang karena awam nggak ngerti, Bener-bener ya awam aja, ini cuma aja ya. mindahin tabungan dan trading sendiri lah. ya gitu. Waktu itu pertama kali tertarik juga masuk ke pasar saham itu baca bukunya Miss Ellen May, ya Miss Ellen May, kemudian Mas Ryan Filbert. Nah, itu pertama kali gini loh, nabung ya kan, beli daripada deposito ya kan, lebih bagus saham bisa sekian keuntungannya. Ternyata ya di balik keuntungan itu ada resiko juga. Nah kemudian quarter 1 mungkin Maret ya, mulai Maret, April, nah itu sudah habis, uang kami udah habis, sudah di dalam porto semua, nyangkut ya kan. Portonya setiap hari makin merah, makin dalam. Tapi karena kita yakin ini perusahaan bagus, ini perusahaan pemerintah, fundamental pokoknya pasti naik ya kan, masih pakai trading dengan harapan. Nah di situ ya udah nggak ngapa-ngapain aja gitu. Nah tetap trading lah. Tetap trading sedikit tapi dengan dana yang seadanya, dana sisa sedikit ya kan. Nah kemudian quarter 2, ini istriku semangat ikut kelasnya Mas Rafif dari Trust ID, waktunya beli saham. Terus ikut beberapa kelas juga. Beliau belajar, akhirnya aku terpancing untuk belajar. Tadinya beli saham biasa aja, beli udah lupain, nanti untung jual gitu aja. Nah kemudian belajar. Nah pertama kali belajar tuh belajar analisis teknikal, baca chart, candlestick. Nah dari situ baru tahu ternyata saham itu ada downtrend, ada uptrend. Dan dari Januari itu ternyata saham-saham yang di porto aku itu adalah saham-saham yang lagi downtrend. Iya baru tahu itu ada namanya downtrend, ada uptrend. Belajar Bollinger Band, MACD, apa semua ya kan. Semangat banget pokoknya. Ini analisis teknikal ini adalah kunci ya kan, untuk sukses di pasar saham. Kayaknya udah gagah banget tuh, udah bisa buka trading view, daftar yang premium ya kan, nyalain indikator, ini ke sini, ini naik, ini garis MA-nya, chartis chartis banget. Ada yang cuan, alhamdulillah. Ada yang salah, ada juga. Sampai kita berpikir, kenapa ya? Padahal udah dianalisis, tapi kok sahamnya nggak naik-naik. Padahal gambarnya garisnya begini, begitu. Mungkin harusnya dia naik, tapi kok enggak. Iya, nah itulah masih menjadi teka-teki pada saat waktu itu. Udah kita bikin grup aja deh. Waktu itu kita bikin grup untuk sharing, untuk diskusi apa sih. Nah waktu itu kita bikin nama grupnya grup Cuanderful ya, grup lucu-lucu aja lah, ngobrol-ngobrol apa gimana. Nah waktu itu isinya cuma 4 orang, kemudian ini saudara semua sih, aku, istriku, kakakku sama kakak ipar ya kan. Kemudian udah mulai cuan ya kan, mungkin marketnya juga lagi bagus. Kita tugasnya waktu itu baca berita di Kontan, CNBC ya, screening malam. Kita screening tiap malam ya kan, yang top gainers, yang ranking, yang volume. Nah kemudian teman-teman juga ada yang ingin belajar, ada 8 orang, ada 15 orang, ada 20 orang, terus nambah sampai sekarang kurang lebih sekitar hampir 200, sekitar 190. Semuanya tidak berbayar grupnya, tapi kita ingin komitmen teman-teman memperhatikan kita punya pesantren, infak buat makan santri ataupun untuk pembangunan fasilitas pesantren. Karena itu kalau aja. Mikirnya dulu tuh kalau yang gratis takutnya nggak segelombang aja gitu. Iya, pertimbangan kita untuk barrier aja, bahwa biasanya yang full gratis itu orang cuma kepo doang, nggak sungguh-sungguh mau belajar. Kita kan lagi pengen belajar lah, gitu. Cari teman belajar kelompok. Teman belajar. Jadi bahwa di grup itu aku nggak ngajar, bahwa aku ingin belajar dan aku pengen punya teman belajar aku yang punya komitmen untuk belajar juga. Makanya kita bikin nggak gratis, nggak bayar tapi nggak gratis juga gitu loh, infak deh gitu loh. Jadi pilihannya seperti itu karena
pada prinsip yang kami pegang, gratis itu menyenangkan, tapi membuat Anda sulit untuk bertumbuh. Nah, jadi tetap harus ada pengorbanan. Nah, dari situ jalan, alhamdulillah hari ini kita belajar, ada yang swing trading, ada yang day trading, sampai suatu ketika kita follow IG-nya Pak Fier ya. Iya. Itu benar-benar siapa sih ini orang ya kan? Siapa sih gitu kan? Kok begini ngajar saham begini kita ikutin. Makasih Pak Fier, kami ucapkan berkat beliau jadi ngerti sedikit-sedikit ya kan tentang dagang harian, terus disuruh bikin 9 RDN, Kita ikut aja. jangan tanya, bikin saja ya kan. Dan kami termasuk yang tidak mau bertanya tapi kami praktek. Dicoba. Langsung kami bikin 9 RDN, dan teman-teman di sini yang mau bikin 9 RDN juga jangan nanya. Langsung bikin dan buktikan untuk apa 9 RDN itu dan apa manfaatnya. Dan itu salah satu titik balik secara psikologis juga, bahwa dengan memiliki banyak RDN, psikologis kita terjaga untuk manajemen keuangan juga, dan juga untuk beberapa strategi trading. Ada yang namanya gap investing, ada yang averaging, ada yang untuk scalping atau dagang harian. Ketemu beliau waktu kita kopdar trading, live trading ya, belajar live trading, mempelajari psikologis, bahwa beliau menyampaikan biasa aja gitu, bahwa trading itu hal yang menggembirakan, bukan satu hal yang menakutkan, hal yang harus menyenangkan. Kalau diguyur ARB itu hal yang biasa-biasa saja, karena saham itu naik dan turun, jadi ya happy aja. Nah dari situ mulai berani beli saham di ARB, itu biasa aja beli saham di ARB atau beli kemudian kena ARB, bukan satu hal yang panik. Kemudian kata beliau juga, gunanya 9 RDN itu menghindari psikologis kita untuk sering cut loss, karena gunung aja bisa habis kalau dikikis terus, apalagi modal trading. Kemudian di tahun 2021 ini juga kami belajar banyak. Terima kasih dari Mas Bekti, nyimak video-video streaming, live, baca buku beliau juga, walaupun belum sempat ketemu secara langsung. Kami berterima kasih tentang kedisiplinan cut loss. Disiplin, jadi beliau itu yang beberapa video yang saya amati adalah disiplin. Bedanya profesional trader dengan newbie trader adalah disiplin cut loss. Nah itu untuk scalping ya, untuk scalping. Kemudian untuk Om Ben ya, terima kasih juga buat Michael Yeo, kemudian Cici Alin, Yudi Chen, Daniel Halim, teman-teman yang juara-juara Mirai itulah, Lord Belvin, nah, itu juga sangat menginspirasi. Mas Rafif dari Trust ID, Mincu dari WBS ya sangat menginspirasi juga. Itu juga senior-senior di bursa ya yang sering kami follow. Kemudian di tahun 2021 mulai belajar scalping ya. Scalping waktu itu terinspirasi juga dari gurunda Pak Fier, bahwa sudahlah lupakan technical analysis, itu kata beliau. Walaupun di kemudian hari dilanjutkan, technical analysis berguna untuk swing dan juga kalau uang kamu sudah banyak. Nah itu menasehati buat kita nih yang retail, yang uangnya masih sedikit, udahlah modal sedikit, udah dagang harian aja, cuan bungkus pulang, cuan bungkus pulang, setiap hari cuan bungkus pulang. Open sama dengan low 1% setiap hari, cuan bungkus pulang. Nah itu awalnya susah ya, open sama dengan low, nyarinya kayak gimana, screeningnya kayak gimana, bikin indeks pribadi, bikin watchlist, coba. Alhamdulillah mulai terbiasa, khususnya di bulan Desember ini mulai punya trading style juga, mulai suka trading harian. Tadinya swing, tarik garis, MA, indikator ya kan, oh ini udah bullish ya kan, tapi ya zong juga ternyata dia. Akhirnya menyenangi trading harian,
Kemudian masih ada. ya masih yang swing di RDN yang lain. Jadi 2 RDN khusus buat Iya. scalping aja. Sempat termenung juga ketika Pak Fier bilang lupakan technical analysis, kalau mau jadi trader hebat lihat aja running trade. Nah biasanya kan kita trading pakai handphone, rebahan, ya kan trading gitu doang, nggak pernah pakai laptop. Iya. Akhirnya mencoba buka laptop, kita liatin running trade dan nggak tahu juga apa running trade ini, yang dilihat cuma angka-angka jalan ini doang. Apa maksudnya? Iya, angka, kode kadang nggak kebaca apa jalan gitu ya. Tapi setelah dibuka pokoknya jangan bertanya, buka running trade, plototin. Sendiri. Buka running trade, plototin. Di situ saya setiap pagi sebelum market open saya sudah buka laptop, nyalain login ke sekuritas, siapin running trade, udah lihat aja, lihat gitu. Nah lambat laun sudah mulai terbaca kode-kode emiten tuh, udah mulai kebaca, set. Oh ini ARB, oh ini naik, ini sekian persen, ini turun, oh ini arah, kelihatan gitu loh. Awalnya nggak kelihatan, awalnya itu angka-angka itu nggak kelihatan, kode itu nggak terbaca sama sekali. Tapi sekarang oh iya ini oh yang mana tuh tadi, oh ini ARB, oh ini arah, oh ini jalan, oh ini hijau, ini ya seperti itu. Belajar dalam 1 tahun ini, tadinya ya dalam market berhenti, sekarang mulai berani untuk trading di market yang lagi jalan, ngamatin ya kan, apapun itu. Mudah-mudahan sih bisa terus konsisten cuannya. Desember baru kerasa, Desember artinya dari awal September itu masih minus, kita kan baru bikin grup. Oktober itu sempat windrest ya. Windrest. Nah, Itu bulan Oktober. Ya, Oktober November kita berpikir akan windrest seperti tahun lalu. Desember dan Februari. Iya, ini kita beli waktu itu antam itu supportnya di 2200, 2300. Udah murah. Ya udah cuan sih waktu itu, tapi karena nanti bisa sampai 2900, 3000 beli lagi. Ya. Beris itu udah 2000-an, nanti sampai 3000 tuh, karena tahun lalu sampai 3000 beli. Sekarang minus kita ya, ternyata dia di markdown sampai 1700. Kemudian Java, ini ayam-ayaman alhamdulillah sudah naik, tinggal minus sedikit. Ini porto aku yang dari bulan Oktober ya, ternyata windrest-nya udah bulan Oktober November ternyata. Udah. Memang pada waktu itu cuan lumayan sih dari blue chip di bulan Oktober. Tapi kita nggak ngeh karena kita berpikir akan rally sampai Desember dan Januari. Jadi kita keep, kita hold, tapi lama-lama kok makin dalam gitu. Kayak Unilever, in fundamental we trust, dari 3000, 4000, 5000 kita pikir akan lanjut ke 7000, 8000 karena tahun lalu segitu harganya. Ternyata aku beli nyangkut di sini minus 19%. Wika ini juga isu tentang SWF lagi digoreng. Saham konstruksi mengamuk aku beli dan minus ya kan. Kemudian ya kalau ini baru hari ini di penghujung tahun aku kebeli tadi. Ini harga ARB ini ternyata diturunin juga. Nah ini porto yang sudah 1 tahun dari Januari tahun lalu. Januari tahun ini ya, Desember tahun lalu. Ada PTPP minus 44, SCMA, SCMA ini baru. TINS minus 20 dan USBP minus 56. Kalau ISAT ini untuk windrest ini mudah-mudahan jadi ya. Yang ini windrest sudah floating profit 10%. Kemudian IPCM ini termasuk porto yang bulan Oktober ini. Nyangkut juga, nggak jadi ya. Itulah perjalanan dalam 1 tahun ini, ada yang nyangkut. Tapi selama masih ada RDN yang bisa digunakan buat trading harian, itu yang membuat psikologis kita nyaman. Itu sih yang kerasa banget tahun ini. Kita punya banyak RDN, 9 RDN, bahkan ada beberapa RDN juga yang kita siapin buat latihan ya, buat latihan adik-adik kita junior trader nih untuk kaderisasi. Ada sekitar 20-30 RDN kami siapin ya. Yang paling kerasa itu pokoknya kita fight. Mudah-mudahan tahun 2022 market rezeki berkelimpahan berpihak pada kita semua, teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke Bu, ada lagi Bu?
Sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Harus tetap optimis. Apalagi kalau kena mental, rehat dulu sejenak, tapi jangan lupa buat balik lagi. Rehat dulu sejenak ya. Aku ada satu quote menarik ya, bahwa berbicara tentang uang atau tentang pasar saham atau tentang trading itu bukan bicara logika, tapi berbicara tentang psikologis. Banyak orang yang bisa kaya dari pasar saham, tapi tidak semua orang bisa bertahan kaya di pasar saham. Jadi memang filosofi dari Pak Fier itu tentang 1% itu adalah seni untuk kita bertumbuh dan juga bertahan kaya di pasar saham. Itu benar-benar membunuh rasa greedy. Kalau dulu aku pengennya itu belas-belasan persen, puluhan persen, ratusan persen, beggar gitu. Walaupun belum pernah, akhirnya kita lupa dengan keuntungan yang cuma 1%. Akhirnya kita greedy, dan greedy adalah musuh terbesar di pasar saham. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.